Halo semuanya, selamat datang di Kos-Kosan Cerita, tempat rumpi anak kos naik kasta. Duduk yang nyaman dari hati ke hati di sini. Gue Nadia, dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang asik banget, yaitu identitas yang terbentuk melalui migrasi. Buat kita para perantau, kehidupan jauh dari rumah bukan cuma soal tempat tinggal baru, tapi tentang gimana proses itu mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Hari ini kita bakal bahas gimana sih hidup di perantauan bisa ngebentuk jati diri kita, dan apa sih yang kita pelajari, juga gimana kita ngadapin tantangan besar di tengah perbedaan budaya. Bersama tamu spesial kita, Adeline. Nah, kita akan lebih dalam lagi ngobrolin soal pengalaman merantau yang gak hanya mengubah cara pandang kita, tapi juga memperkaya identitas kita. Oke, yang pertama kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini. Halo Adeline. Halo. Nah, Adeline ini udah jauh-jauh nih dari Bogor ke Lampung, pasti udah bawa banyak banget cerita ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih kamu tinggal di Lampung? Kurang lebih dari awal aku masuk kuliah tahun 2022, kurang lebih udah 3 tahun sih di sini. Dari awal maba ya ke sini. Betul. Gimana rasanya tinggal di kota orang? Aduh, kalau ditanya rasanya, yang pasti ada takut, ada bingung, ada culture shock juga, macam-macam lah rasanya. Macem-macem karena kita rasa nano-nano ya, kita kesini sendiri ya. Nah, kadang tuh emang hidup suka kasih pilihan yang gak terduga nih. Tiba-tiba dari kota hujan pindah ke kota pisang. Nah, tapi pasti ada alasan kuat di balik keputusan itu ya. Betul. Nah, bisa cerita sedikit gak sih apa alasan utama kamu untuk pilih kuliah di Universitas Lampung? Alasan yang pertama itu sebetulnya aku melihat dari program studi dulu ya. Aku cari univ mana yang ada prodi aku. Terus ada juga keinginan aku untuk mencari pengalaman, mencari pembelajaran di tempat baru untuk bisa belajar mandiri juga, dan ketemulah jalannya di Lampung, dan akhirnya aku milih di Universitas Lampung. Oke, kalau boleh tahu nih, Adeline dari program studi apa sih? Aku dari prodi S1 Manajemen. Oh, dari Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Nah, waktu pertama kali sampai Lampung, apa sih yang kamu rasain? Ada semacam rasa culture shock nggak waktu kamu kesini? Ada, pastinya ada. Apalagi yang kerasa banget itu adalah perbedaan bahasa, intonasi juga, dan hal-hal kecil seperti makanan gitu ya. Itu sih. Ini ya, intonasinya tuh di sini agak keras ya. Kalau di Bogor kan orang-orang Sunda nih, teteh-teteh lembut. Sunda nih halus gitu. Kalau di sini ketemunya mbak-mbak Lampung ya, yang Sumatera agak banget keras gitu. nih. Iya, Sumateranya kerasa ya. Nah, kamu tuh kalau kesini nih udah pasti ada rasa-rasa kangen rumah nih, ya kan? Nah, biasanya ada nggak sesuatu yang bisa bikin kamu nangis gitu selama kamu di sini? Yang aku rindukan gitu ya. Yang pastinya kebiasaan di sana, terus suasana, terus orang-orang di sana, semua yang aku tinggalin di sana sih. Kayak teman-teman ya, Iya. kayak gitu ya. Karena kita tuh dulu tuh di sana tuh lama sama teman-teman, sama keluarga yang biasa, terus kemudian kita kesini gitu merasa sendirian kita di sini ya. Betul. Apa sih yang paling kamu rindukan gitu selama kamu di sini? Apa yang kamu rindukan dari Bogor? Yang aku rindukan adalah itu tadi, orang-orangnya, suasananya. Terlebih lagi aku di sana bukan dari kota. Aku kangen sama suasana yang lebih sederhana. Kalau kita lihat kan di sini di kota, hiruk pikuk kota yang rumit gitu, yang kayak padat gitu.
Dan hal-hal seperti itulah yang bikin aku kangen gitu suasana di rumah di Bogor lah terlebih lagi. Apalagi aktivitas kita di sini kan kuliah ya. Kita tuh di sini tuh kuliah kayak jenuh gitu. Kalau di rumah kan kita tuh walaupun kita punya jadwal tuh kita masih bisa ketemu orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Kalau di sini kan kita abis kalau capek pulang kuliah kita sendirian, merasa nggak ada teman gitu ya. Nah, waktu kamu awal-awal kuliah nih datang ke Lampung, seberapa berat sih adaptasi yang kamu rasain di sini? Bagi aku untuk adaptasi itu butuh waktu yang lumayan lama ya. Tapi bisa juga membawa aku bisa belajar juga hal baru sebetulnya dari sini gitu. Jadi butuh usaha tapi juga menyenangkan rasanya. Oh, atau ada nggak sih malahan sesuatu yang kamu kan udah 3 tahun di sini, tapi yang nggak bisa kamu adaptasi, yang nggak bisa kamu kan udah 3 tahun nih di sini, tapi ada nggak sih sesuatu yang kamu tuh nggak bisa beradaptasi sama itu? Sejauh ini sih aku masih mencoba ya terus untuk bisa adaptasi karena aku juga karena untuk pilihan ada di Lampung juga kan berarti aku udah siap untuk belajar kan di sini. Iya, untuk kita udah siapin mental ya pasti ya karena kita mau pergi jauh dari rumah gitu ya. Nah, menurut kamu siapa yang paling ngebantu kamu waktu kamu tuh coba beradaptasi di sini? Yang paling membantu pertama pastinya kita ketemu setiap hari ya, teman di kelas gitu kan. Aku punya teman dekat akhirnya di kelas. Terus juga ikut organisasi di lingkungan kampus. Oh iya, jadi biar punya banyak kenalan ya. Betul. Bisa gampang relasi lah nanti kalau mau ngapa-ngapain di sini ya. Kalau misalnya mau cari tempat baru atau kita mau kemana gitu kan kita bisa tanya temen ya kalau misalnya kita ada temen deket gitu. Nah, hidup di perantauan kan bukan cuma soal kuliah nih, tapi gimana kita bikin hidup kita di sini tuh lebih hidup atau lebih enjoy, jadi kita bisa menikmati selama ada di sini. Nah, gimana cara kamu tuh membangun pertemanan sama jaringan sosial di sini sehingga kamu tuh bisa betah ada di sini? Caranya pertama dari teman kelas ya pastinya. Dengan kita sering ketemu, kita sering ngobrol, akhirnya aku punya pertemanan di lingkup itu dan aku juga ikut di persekutuan di itu lingkup fakultas. Jadi disitulah terjalin gitu loh. Oh iya, relasi itu. Sambil ikut organisasi ya. Betul. Pernah nggak kamu ngerasa berbeda atau mungkin terasing karena kamu tuh dari daerah lain? Pernah, aku ingat waktu itu teman-teman aku sengaja mereka bercanda pakai bahasa Lampung dan aku tuh nggak ngerti. Jadi aku nanya itu apa artinya, tapi mereka sengaja gitu loh terus-terusan untuk ngomong pakai bahasa Lampung. Kita jadi cuma diem aja ya, kita kayak ini ngomong apa sih, kita nggak tahu, kita jadi kayak nyimak aja nih, nggak tahu apa yang dia orang ngomongin ya. Karena tapi kadang aku balas, bisa. Aku balas pakai bahasa Sunda. Jadi malah balas-balasan nih walaupun sama-sama nggak ngerti nih. Yang bahasa Lampung nggak ngerti bahasa Sunda, yang bahasa Sunda nggak ngerti bahasa Lampung. Betul. Oke, boleh juga. Nah, ini menarik nih. Kalau kamu lihat diri kamu di cermin sekarang, terus kamu keinget nih sama diri kamu dulu sebelum ngerantau. Kira-kira kamu bakal kaget gak sih sama perubahan yang terjadi sama diri kamu? Jujur kaget, karena yang aku rasain adalah diri aku yang sekarang ini beda setelah melalui proses sebagai seorang perantau. Aku ngerasa diri aku berbeda dari Adeline yang lama. Iya, kita terbentuk ya di sini. Betul. Menjadi seseorang yang baru, seseorang yang kuat, yang bisa menangani semuanya sendiri gitu ya. Kita jadi lebih mandiri yang jelas di sini ya, karena kita
di sini sebagai seorang perantau. Nah, kalau kamu bandingin diri kamu sekarang sama yang dulu, perubahan apa sih yang kamu paling rasa paling berubah banget nih di diri kamu? Yang aku rasain yang paling adalah pastinya berani. Aku berani bersosialisasi karena aku merasa ya kita perantau kalau nggak berani bersosialisasi bayang ya sendiri nggak ada jadi no lab nih Iya. kita nih, nggak punya kenalan, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Terus juga berani untuk coba hal baru karena bagi aku tempat baru adalah tempat kita untuk coba hal baru yang kita nggak alami selama di tempat lama. Iya, buat belajar. Betul. Karena kapan lagi nih kita belajar sesuatu yang nggak kita ketahui selain waktu kita ngerantau. Iya. Karena pasti banyak banget nih yang kita hadapin ya waktu kita ngerantau ya. Iya. Nah, kamu tuh merasa identitas kamu itu berubah nggak sih? Atau kamu merasa malah semakin bermakna ketika kamu tinggal di Lampung ini? Semakin bermakna. Iya, karena kamu sendiri kan orang Sunda ya, pindah ke Lampung. Jadi kamu ngerasanya gimana? Oke, yang aku rasain pastinya kan karena ada perbedaan itu, aku tetap mempertahankan budaya-budaya dan nilai-nilai yang aku bawa dari sana gitu ya. Iya, Tapi di luar benar. dari itu juga aku mencoba untuk belajar nilai-nilai dan budaya ada di sini gitu. Nah, kamu bilang tadi kan kamu mempertahankan budaya yang ada di sana, budaya-budaya Sunda tuh. Iya. Nah, gimana sih cara kamu menjaga akar budaya atau nilai dari daerah kamu, tapi sembari kamu tuh beradaptasi di Lampung ini? Seperti yang tadi aku bilang, aku sedikit masih suka masukin kata-kata bahasa Sunda kalau ngomong sama teman. Terus juga kalau bosen aku ngeliwet gitu, kangen sama makanan jadi Sunda. bikin masakan Sunda Iya. ya, ngenalin ke teman-teman ini nih, Betul. teman-teman kalau yang aku buat nih makanan dari Sunda nih gitu. Iya. Nah, sekarang nih kita main ke bagian reflektif. Bayangin aja kalau kamu tuh lagi duduk bareng versi diri kamu yang baru mau berangkat ngerantau dulu. Kalau kamu bisa kirim pesan ke diri kamu nih sebelum berangkat merantau, kamu bakal bilang apa sama dia? Sebelum berangkat, mungkin kalau ketemu lagi Adeline yang dulu, aku bakal bilang jangan takut. Sekarang mungkin kamu nggak tahu, tapi teruslah berjalan karena Tuhan bekerja. Itu dia. Semangat merantaunya masih menyala ya, tapi tetap kampung halaman itu selalu punya magnet sendiri karena mereka itu selalu punya daya tarik yang bikin kita tuh pengen tetap pulang, ya kan? Betul. Selalu rindu sama yang ada di kampung halaman, sama keluarga, sama teman-teman kita dulu gitu. Nah, terus apa sih harapan kamu ke depannya setelah kamu lulus? Kamu kira-kira tuh mau balik ke kampung, mau tetap di Lampung, atau bahkan mau merantau ke tempat baru lagi? Kalau ditanya jujur ya, untuk ninggalin Lampung, ninggalin semua yang ada di sini berat sih. Karena kita kan udah ngelewatin semua ya kurang lebih sampai sekarang aja udah 3 tahun, udah banyak banget yang dilaluin gitu ya. Tapi tetap aku selalu ingat nasihat kalau sejauh apapun kamu untuk mengejar karir ataupun pendidikan, jangan lupa sama tempat asal kamu. Iya. Jadi untuk sementara kayaknya jawaban dari aku adalah untuk kembali lagi ke Bogor ya. Iya. Meninggalkan semua teman-teman, walau agak berat ya pasti meninggalkan teman-teman yang udah kenal di sini, yang udah berjuang bareng-bareng di sini sama kita. Tapi tetap aja rumah adalah tempat kita kembali. Iya. Nah, ini tuh yang sering kita lupakan, obrolan tentang identitas, tentang proses menjadi diri sendiri. Penting banget dan perlu banget dibahas, apalagi di kalangan kita sebagai seorang mahasiswa. Karena perjalanan merantau itu bukan cuma soal tempat, tapi soal tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat dan bijaksana. Nah,
Cerita hari ini udah selesai, tapi kisah anak kos nggak akan pernah habis. Sampai ketemu lagi di kos-kosan cerita, tempat mimpi anak kos naik kasta. Sampai jumpa semuanya.